Di saat itu juga Galih memegang gagang pintu ruangan sebelah. Ceklek, dan perlahan Galih membuka pintu ruangan tersebut. Alhasil Galih dikejutkan, yang dimana ruangan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Zelda Syafaat kembali lagi menemani malam mistis kalian di konten horror story. Jangan lupa dukungan kalian dengan cara menekan tombol subscribe, aktifkan tombol notifikasi loncengnya dan jempol yang banyak guys, biar channel saya ini bisa berkembang dan memberikan tayangan-tayangan yang menghibur untuk pemirsa mistis di luar sana. Baik, saya akan melanjutkan kisah yang dialami oleh teman saya bernama Galih. Dia merupakan mahasiswa di Universitas Musik Yogyakarta. Dia menge-share berbagi kisah pengalaman horornya kepada kita semua, yang saya sampaikan di malam ini juga. Kisah pengalaman horor yang ia alami di kampusnya itu bermula pada tahun 2019, tepatnya pas mau ujian akhir semester mata kuliah musik piano guys. Karena Galih ini merupakan seniman, dia bertalenta di bidang musik piano. Pada waktu itu, di saat Galih latihan di kampusnya, memang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mengantri atau memasuki ruangan-ruangan musik guys. Pada waktu latihan memang sampai larut malam guys. Di waktu malam itu juga Galih memang datang terlambat di kampus tersebut. Karena Galih sedikit terlambat untuk latihan piano, Galih ternyata bagian piano yang ada di lantai paling atas sendiri guys dari kampus tersebut. Karena posisinya di lantai paling atas itu ada satu piano yang masih menganggur di ruangan yang paling pojok dekat gudang di kampus tersebut guys. Naasnya ruangan tersebut ternyata masih terkunci. Ya mau nggak mau Galih akhirnya harus mengantri di ruangan sebelahnya, yang dimana pianonya sedang dipakai oleh teman dekatnya. Sekian lamanya Galih mengantri. Waktu itu Galih baru dapat latihan piano mulai jam 5 sore guys. Sebenarnya di waktu posisi tersebut Galih memang sedikit bimbang mau latihan atau tidak, karena waktunya mepet menjelang sholat maghrib. Lalu Galih mengajak teman yang baru saja selesai latihan untuk menemani Galih latihan di ruangan tersebut. Namun teman Galih tersebut tidak bisa menemani Galih latihan di waktu itu juga, karena temannya Galih itu ada keperluan penting yang tidak bisa dia tinggal begitu saja guys. Akhirnya Galih memberanikan diri untuk berlatih seorang diri di ruangan tersebut guys. Kenapa Galih berani? Karena masih ada di ruangan sebelahnya Galih terdengar suara piano, dan Galih pun berpikir, masih ada nih teman yang ada menemani Galih seorang diri latihan di ruangan piano tersebut. Ada mahasiswa lain nih di ruangan sebelah yang masih latihan, sehingga Galih merasa aman dirinya ditemani mereka guys. Galih akhirnya latihan seorang diri kan, sampai tiba waktunya sholat maghrib. Galih memutuskan
dan bergegas ambil air wudhu dan mengerjakan sholat maghrib di ruangan tersebut yang digunakan Gali untuk latihan piano, guys. Dia di posisi tersebut malas turun karena lokasinya di lantai paling atas. Toh kalau Gali turun pasti membuang-buang waktu, guys. Di sisi lain, di ruangan sebelahnya Gali itu masih terdengar suara latihan piano. Dan Gali berpikir positif. Mungkin mahasiswa yang latihan di ruangan sebelah non-muslim, sehingga dia masih latihan berkepanjangan. Gali pun melanjutkan untuk sholat maghrib di ruangan tersebut, guys. Setelah selesai sholat, Gali melanjutkan untuk latihan piano, guys. Pas Gali lagi main piano, tiba-tiba di badan piano yang Gali gunakan untuk latihan ada pantulan bayangan sosok orang yang sedang menari, guys. Di posisi tersebut, karena sedang fokus latihan piano, Gali pun refleks menghadap ke belakang, guys, memastikan apakah ada orang atau tidak. Dan ternyata benar-benar tidak ada siapa-siapa di belakangnya Gali, guys. Wow. Di posisi tersebut, Gali benar-benar merasa takut, panik, dan was-was. Sehingga Gali tidak fokus di saat itu juga di latihan piano. Benar-benar gagal fokus Gali, guys. Namun Gali tetap latihan dan terus-menerus latihan sambil membaca ayat kursi. Singkat cerita, akhirnya Gali selesai latihan sampai jam 9 malam. Dan di ruangan sebelah yang berdekatan dengan ruangan Gali yang dipakai untuk latihan piano, masih terdengar suara nada melodi piano, guys. Akhirnya Gali penasaran kan, berkeniatan ingin mengecek, melihat apakah benar-benar ada orang atau tidak di ruangan sebelah. Di saat itu juga Gali memegang gagang pintu ruangan sebelah. Ceklek. Dan perlahan Gali membuka pintu ruangan tersebut. Alhasil Gali dikejutkan, yang dimana ruangan tersebut gelap gulita, dan seketika suara melodi nada piano yang sebelumnya Gali dengar seketika menghilang, guys. Tak dimakan oleh waktu. Benar-benar ruangan tersebut tidak ada seorang pun. Wah, saya merinding, guys. Refleks Gali tambah panik, tambah takut, dan was-was kacau. Dan di saat itu juga Gali lari ketakutan ke arah lift, guys. Karena memang lokasinya berada di lantai paling atas dan sudah tidak ada satupun orang di ruangan tersebut. Yang dimana lari di depan liftnya mati, tidak menyala, guys. Akhirnya Gali memutuskan untuk lari ke tangga darurat. Itu terpaksa ia lakukan karena merasa takut. Di saat di tangga darurat tersebut kan melewati ruangan demi ruangan, demi lantai, itu tidak ada satu orang pun di tiap ruangan. Benar-benar sepi, guys. Bila ini di posisi kalian pun akan merasakan hal yang sama, panik, takut, dan kacau. Sesampainya Gali di lantai paling dasar, seketika Gali benar-benar tambah panik, guys. Tambah takut posisi itu, guys. Kenapa? Karena Gali melihat
pintu utama dari lab tersebut sudah terkunci rapat, tidak bisa dibuka, guys. Tambah panik dong. Ya, pasti tambah panik. Waktu posisi tersebut, Galih mencoba melakukan panggilan kontak via WA yang ada di HP-nya, guys. Dia cek satu persatu nomor yang ada di nomor WA-nya, dia telepon, dan tidak ada pun satu orang yang mengangkat. Pada akhirnya ada satu temannya Galih yang mengangkat teleponnya Galih. Ya, halo, ada apa? Tolong ambilkan kunci di penjaga lab. Kenapa? Karena pintunya terkunci dan gak ada orang pada waktu itu. Akhirnya temannya Galih segera berangkat ke kampus lagi, guys. Sesampainya di kampus, temannya Galih meminta ke penjaga lab tersebut. Sekian lama Galih menunggu lama, kurang lebih 1 jam. Akhirnya datanglah teman Galih tersebut dan sambil membawa kunci lab. Dan di waktu itu juga temannya Galih membuka pintu utama lab tersebut. Dan akhirnya Galih pun selamat bisa keluar dari lab kampus tersebut, guys. Hati sedikit lega, sedikit merasa aman karena bisa keluar, ya guys. Benar-benar suasana semakin mencekam dan menyeramkan sih. Akhirnya Galih pulang dengan selamat, tidak ada kekurangan satu hal apapun, guys. Dan dari kisah yang dialami teman saya Galih ini bisa ditarik kesimpulan, pengalaman mistis yang dialami Galih teman saya merupakan itu gangguan dari jin Al-Amir, yang dimana jin Al-Amir ini memang bertugas menggoda manusia, guys, dengan mengikuti aktivitas yang dilakukan manusia. Ya, seperti ada sosok yang menari, ada yang memainkan piano di ruangan piano sebelah, mandi di tengah malam, menyapu, dan sebagainya. Itu merupakan aktivitas gangguan teror dari jin Al-Amir yang memang itu tugasnya mengganggu manusia, menakut-nakuti manusia, guys. Ya, sekiranya itulah, guys, kisah yang dialami oleh teman saya Galih pada waktu tahun 2019 di kampusnya, guys. Gimana menurut kalian? Apakah ceritanya seram atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar, guys. Ya, cuma seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan bila mana ada kesalahan dalam tutur kata bahasa yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga konten ini sedikit menghibur kalian. Saya akhiri, dan jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan cara menekan tombol subscribe, aktifkan tombol notifikasi loncengnya, dan like yang banyak, guys. Saya akhiri, salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.